Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif atas nama Pak Jaudi SPDI di siang ini mengawali serangkaian kegiatan ujian ini kepada saudara Jaudi SPDI diharapkan membuka Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 5 dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين Cukup. صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan menulis surat yang tadi ayat 1 sampai 3.
Tidak tidak terlihat. Hasil tulisannya tidak terlihat. Jauh, jauh. Tidak sama sekali tidak terlihat. Oke, oke. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Jadi setelah melakukan bacaan Al-Quran dan menuliskan, sekarang kita masuk pada tahapan kedua, yaitu uji pengetahuan. Pertama, nah, biasanya di dalam penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran itu, atau yang sekarang dikenal dengan modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar, terlebih dahulu seorang guru itu harus mengetahui teori-teori belajar. Bisa saudara Zaudi menjelaskan apa itu belajar, kemudian mengaitkan dengan teori-teori belajar dan menyebutkan jenis-jenis teori di dalam pembelajaran. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Belajar adalah proses mengubah perilaku individu siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teori belajar itu mengacu pada seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menggambarkan realitas pembelajaran. Untuk teori belajar itu ada 3. Pertama, teori belajar behavioristik. Kedua, teori belajar kognitif. Dan teori belajar humanistik. Oke. Barangkali ada yang terlupakan, ada kan juga teori belajar yang disebut dengan konstruktivisme, ya kan? Nah, Ya, kalau misalnya dari 4 teori itu, kira-kira salah satu teori belajar yang konstruktivisme itu, bagaimana itu diterapkan di dalam proses pembelajaran? Artinya dari 4 teori tadi itu, kira-kira model pembelajaran mana yang cocok dengan teori konstruktivisme? konstruktivisme. Iya. Ya, teori belajar untuk konstruktivisme itu pembelajaran yang merancang di mana pembelajaran di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Ya, itu biasa disebut dengan problem basic learning, PBL. Adapun langkah-langkahnya, tahap pertama itu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tahap ketiganya, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap keempatnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Itu. Apakah semua mapel wajib menggunakan PBL? Semua materi, ya, semua materi itu wajib menggunakan PBL. Karena di dalam PBL itu, ya, untuk
teori belajar konstruktivisme itu merancang di mana siswa itu membangun sendiri pengetahuan yang ada dalam dirinya untuk menemukan, ya, menemukan pengetahuan untuk pembelajaran yang diberikan oleh guru sebagai pengajar. Oke. Em, di dalam pengembangan pembelajaran itu di dalam membuat modul ajar ya, yang pertama itu kan ada namanya TP. Ya, Iya. Apa itu TP, Pak? Bagaimana cara merumuskan TP? ya. TP itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah ketika ketika kita membuat tema, ketika kita membuat tema untuk menyusun pembelajaran, kita harus menyusun pertama kali adalah tujuan pembelajarannya. Kalau kita mau membuat sebuah modul, ya, kita harus memperhatikan pertama itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, Ya. setelah Untuk menentukan setelah menentukan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya apa? kita merencanakan pelaksanaan asesmen diagnosis. Setelah itu kita mengembangkan modul ajarnya. Posisi Setelah ATP-nya di mana? Posisi ATP-nya. Apa itu ATP? ATP. ATP itu adalah tujuan pembelajaran. ATP. Berarti TP Ya. dengan ATP itu sama. Kalau ATP itu alur tujuan pembelajaran. Kalau TP Nah, itu tujuan pembelajaran. jadi urutannya bagaimana? Tujuan pembelajaran, terus yang kedua apa? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, Yang ketiga adalah kegiatan intinya. eh, yang ketiga bukan terkait dengan pendekatan TPAC atau bagaimana menurut saudara Jaudi? Urutan yang ketiga apa kan disampaikan kan tujuan, kemudian alur. Yang ketiga, Yang ke, apakah tidak terkait dengan TPAC? Ya, semua terkait, Bu. Yang pertama kan kita menyusun tujuan pembelajaran. Setelah itu kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Terus posisi TPACK di mana? Atau bisa dijelaskan apa itu TPACK? TPATK adalah TPACK, TPACK. iya. TPACK itu adalah teknologi pedagogik. Teknologi adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi pengetahuan. Jadi suatu pendekatan teknologi, pedagogik, and content knowledge, Ya, ya kan? yang Nah, per, eh, bagaimana? yang pertama Bagaimana? yang pertama itu konsep. Yang pertama itu konsep yang digunakan pengetahuan teknologi, IT, pendidikan, konten untuk meningkatkan pembelajaran. Dan konten C untuk meningkatkan pembelajaran dalam penyusunan RPP, rencana pembelajaran implementasi track. Berarti mengintegrasikan teknologi secara efektif dan dalam mengajar.
Bagaimana cara mengembangkan modul ajar dengan menerapkan TPACK? Artinya dari aspek penyusunan materi, artinya melihatnya dari aspek penyusunan materi. Di dalam pengembangan modul ajar itu bagaimana menerapkan TPACK khusus dari aspek penyusunan materi di dalam langkah-langkah pembelajaran. Bisa enggak dijelaskan? Bisa, Bu. Ya, Silakan. yang pertama itu adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Untuk tentunya apa yang ingin siswa itu capai dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah identifikasi kontennya. Yang ketiga adalah identifikasi teknologi yang sesuai. Maksudnya pilih teknologi yang akan mendukung pembelajaran pada konten agar siswa itu bisa tertarik dengan konten tersebut. Selanjutnya integrasi teknologi, ya, rencanakan cara menggunakan teknologi dalam pengajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya rencana aktivitas pembelajaran. Yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Selanjutnya sistematisasi RPP, rancangan pembelajaran, sesuai dengan format yang berlaku dalam kurikulum Merdeka. Oke. Pertanyaan saya, apakah penerapan TPACK itu hanya ada pada penggunaan internet di dalam pembelajaran saja? Iya, Bu, karena dia kan teknologi berbasis teknologi, karena TPACK itu adalah singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge. Kalau konten itu kan biasa menggunakan teknologi. Jadi istilah konten itu muncul karena ada teknologi. Baik. Em, Kan biasanya di dalam mengembangkan materi ajar itu eh, dari dokumen ya, dokumen kurikulum. Bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Bagaimana pandangan saudara Yahudi? Menurut pandangan saya adalah cara mengembangkan Cara mengembangkan materi ajar dari dokumen atau memang acuannya dari kurungan atau bagaimana? cara mengembangkan materi ajar, ya, Dari dokumen kurikulum. cara mengembangkan materi ajar, ya, yang pertama itu Bisa ya? Bisa menjawabnya? Silakan.
Silakan. Saya lanjutkan pertanyaannya. Iya, Bu. Bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori ada fakta, konsep, dan prosedur? Ya, yang pertama itu melakukan analisis. Selanjutnya memperhatikan kesesuaian kemudahan peserta didik saat memanfaatkannya. Yang selanjutnya fakta yang mengenai fakta, asosiasi pertanyaan hubungan antara dua hal tertentu untuk fakta yang nyata. Dari awal pembelajaran sebaiknya siswa dihadapkan pada pengalaman langsung dengan objek pembelajaran. Misalnya untuk menyampaikan bahwa saus tomat itu berwarna merah, maka kita harus membuka sebungkus saus tomat dan membiarkan siswa mengetahui warna saus tomat tersebut. Itu fakta. Kalau konsep, Kalau konsep, Bu. Kalau konsep itu, konsep itu eh, kategori yang digunakan untuk gagasan atau sesuatu yang serupa untuk mengorganisir pengetahuan untuk membelajarkan konsep kepada siswa dapat menggunakan pengulangan dan aplikasi. Pengulangan dapat berupa latihan, peninjauan, dan membantu mengingat kembali, sedangkan untuk aplikasi bisa dengan cara mengidentifikasi contoh-contoh dari konsep yang disajikan. Misalnya, konsep makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan manusia, cara seperti ini disebut dengan integrasi, sedangkan untuk organisasi dapat melalui pelaksanaannya. terus kalau prosedur, Prosedurnya itu adalah perencanaannya, pelaksanaannya, proses pelaksanaannya. oke. Kalau pada modul ajar itu eh, dikenal dengan keterampilan abad 21. Pernah? Ya, Pernah Bu. dengar? Ya, pernah, Bu. Apa itu keterampilan abad 21? Apa-apa? Apa-apa saja? Keterampilan abad 21 itu yang pertama kritikal, kedua kreatif, tiga kolaboratif, dan keempat komunikatif. Nah, dari unsur tadi itu, manakah yang menunjang untuk diterapkan di dalam pembelajaran? Semua unsur, Bu, semua unsur dalam abad 21, keterampilan abad 21, semua menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran. Alasannya karena, ya, Alasannya? alasannya karena
critical thinking itu berpikir kritis, membuat siswa untuk mengembangkan kemampuannya, analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kalau komunikasi, kemampuan berkomunikasi dengan baik. Siswa diajarkan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan, tertulis, maupun dengan ide-ide mereka. Oke. Kan biasanya di dalam membuat evaluasi itu kan ada kata-kata operasional, ya kan? Ya, Yang biasanya menurut Anderson. Nah, kata operasional apakah yang biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan yang berpikir HOTS? menurut Person Anderson itu eh, untuk klarifikasi kognitif, Bu ya. Untuk yang pertama itu mengingat, yang kedua memahami atau understand, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat menganalisis, dan yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam menciptakan. Oke. Pertanyaan terakhir. Apakah modul saudara itu sudah memberdayakan kemampuan berpikir HOTS? Ya, sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Oke. Nanti kita lihat pada cuplikan simulasi modul ajar. Karena di situ kan saya tanyakan pertanyaan terakhir, apakah modul ajar saudara itu sudah berorientasi pada pemberdayaan kemampuan berpikir HOTS? Saudara katakan sudah. Ya. Nah, sekarang tahapan terakhir adalah simulasi. Bisa nanti sebentar Ya. ditunjukkan yang bagaimana itu sudah memberdayakan kemampuan HOTS kepada peserta didik. Oke, disilakan di share screen modul ajar 2-nya. Ya. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam saya akan mempresentasikan atau alur dari RPP yang saya buat. Assalamualaikum, saya akan menyapa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian baik semua? Ya, anak-anak akan menjawab baik. Ya. Setelah itu saya akan memberikan yel-yel. Ya. Anak-anak sekalian, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, ya, eh, marilah sama-sama kita berdoa ya, berdoa bersama. Ya. Ya. Saya menunjuk kepada ketua kelas untuk memimpin eh, doa bersama. Silakan ketua kelas. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga doa yang kita eh, lafalkan, semoga senantiasa. Selanjutnya, anak-anak sekalian, Pak Guru akan menanyakan kepada kalian mengenai bacaan surat Al-Ma'un. Apakah kalian sudah pernah mendengar bacaan surat Al-Ma'un yang di sekitar atau eh, di masyarakat atau di rumah kalian atau di masjid yang tempat kalian belajar mengaji. Ya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, marilah sama-sama kita melafalkan Quran surat Al-Ma'un
Ya. Setelah itu, setelah Pak Guru melafalkan surat Al-Maun, kalian akan mengikuti apa yang dilafalkan oleh Pak Guru. Ya, per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, ya anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mengenai hukum bacaan dalam surat Al-Maun. Ya, ya, anak sekalian, apakah kalian sudah paham mengenai hukum bacaan surat Al-Maun? Ya, apabila kalian belum memahami, maka Pak Guru akan membagi kelompok, ya. Kelompok kalian akan mendiskusikan, ya. Setelah itu kalian akan membacakan hasil bacaan hukum yang mana yang sudah Pak Guru jelaskan mengenai hukum bacaan surat Al-Maun, ya. Masing-masing kelompok akan membacakannya di depan kelas, perwakilan dari setiap kelas. Ya, setelah itu anak-anak, alhamdulillah sudah banyak yang mengerti mengenai hukum-hukum bacaan surat Al-Maun. Selanjutnya, Pak Guru akan ya menyimpulkan ya bahwa eh, agar supaya kalian bisa tahu eh, hikmah atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah eh, bahwa kita harus membaca Al-Quran ya dengan baik dan benar, dan kita harus mengetahui juga hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Maun. Agar supaya kita ketika membaca Al-Quran, kita sudah mengetahui hukum-hukum bacaan eh, yang terdapat dalam surat Al-Maun. Selanjutnya anak-anak, eh, sebelum kita eh, selesai pembelajaran, ya sebelum kita pulang, Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas yang Pak Guru berikan, kalian ya tugas atau PR yaitu kalian menulis surat Al-Maun, ya kalian menulis surat Al-Maun beserta terjemahannya di kertas HVS, lalu kalian menghafalkannya, ya, karena minggu depan materi kita adalah menghafalkan surat Al-Maun, ya. Materi kita minggu depan adalah menghafalkan surat Al-Maun, ya. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita yel dulu ya, kita tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, baiklah sekalian, Pak Guru akan tunjuk dari ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Ya, silakan ketua kelas. Ya, silakan. Terima kasih ketua kelas. Ya, ya Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit di mana yang memberdayakan kemampuan berpikir kos dari cuplikan tadi. Dari cuplikan tadi itu berupa diskusi, Bu. Diskusi yang mengenai hukum-hukum bacaan, mengenal hukum-hukum bacaan surat Al-Maun. Terus Hukum-hukum di bacaan mana surat Al-Maun diajarkan untuk eh, siswa diajarkan untuk mencari ya, mencari hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Maun. selain itu Selain itu, siswa diajarkan eh, eh, siswa bisa mengetahui bagaimana cara membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar. dua saja. Ya, dua saja. Karena kan Nah, pembelajaran hari ini adalah membaca surat Al-Maun, memahami bacaan surat Al-Maun. terus bagaimana bisa terlihat pembelajaran yang inovatif, kreatif pada Ya, peserta didik? siswa bisa membaca dengan baik surat Al-Maun dan bisa mengetahui hukum bacaan dengan benar secara teliti. Itu kreatif. Kalau inovatifnya di mana? Ya, si- kalau inovatifnya siswa diberikan tugas untuk menulis baca tugas PR berupa berupa menulis surat Al-Maun. Setelah itu nanti siswa menghafalkannya. Baik, demikianlah ujian komprehensif dari 3 rangkaian sudah dilaksanakan, dari baca tulis Al-Quran, kemudian ujian pengetahuan, dan terakhir adalah cuplikan atau praktek mengajar 5 sampai 15 menit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bimbingannya Bu dosen. Sudah dimatikan rekaman?